Hai semua, balik lagi sama gue, Mira. Apa kabar semuanya? Masih aman puasanya? Semoga kita semua masih semangat menjalani Ramadan ini ya teman-teman. Menahan lapar dan haus itu mungkin mudah, yang susah itu adalah menahan emosi ketika membaca berita tentang. Oke, supaya kita tidak emosi, di video kali ini gue akan share tutorial tentang gimana caranya kita menggunakan LLM di dalam BigQuery. Large language model lagi ngehits banget tuh gue denger-denger ya belakangan ini. Nah, kalau di salah satu video gue yang sebelumnya itu gue pernah menjelaskan tentang gimana kita bisa membuat model machine learning dengan menggunakan BigQuery. Nah, yang ini lebih ke gimana kita bisa memanfaatkan LLM, model LLM yang tersedia gitu ya. Untuk bisa menggunakan fitur generative AI di BigQuery, kita harus mengaktifkan terlebih dahulu API yang dibutuhkan. Di antaranya yaitu yang pertama BigQuery API, yang kedua BigQuery Connection API, sama yang ketiga itu adalah Vertex AI API. Nah, bagi yang belum tahu, Vertex AI itu adalah AI development platformnya Google yang memanfaatkan generative AI model. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu lebih detail, referensi yang gue gunakan di tutorial ini akan gue taruh di description. Setelah API-nya udah nyala, kita perlu memberikan permission kepada akun yang akan kita gunakan untuk membuat query di BigQuery supaya kita bisa melakukan berbagai action. Nah, permission ini bisa kita atur lewat IAM. Kalau di Google, jadi pengaturan role dan lain sebagainya itu ada di IAM. Nah, kalau misalnya akun yang kalian gunakan itu udah owner, jadi kalian udah bisa melakukan create dataset, kalian udah bisa query-query di BigQuery gitu ya, bisa menambahkan dan menghapus table. Nah, itu harusnya udah sebagian besar permissionnya sudah terpenuhi gitu. Jadi tinggal ditambahkan role Vertex AI user aja. Nah, just in case belum, role yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan tutorial ini itu akan gue taruh juga di description ya. Jadi ada linknya, nanti gue taruh di sana gitu. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita perlu membuat external connection ke Vertex AI. Nah, karena BigQuery ini nantinya akan menjalankan Gen AI model yang di hostnya itu di Vertex AI, berbeda dengan yang machine learning model yang kemarin bisa langsung dijalanin di BigQuery gitu ya. Kita perlu membuat external connection. Nah, caranya kita balik ke BigQuery-nya, terus kita klik tombol add, habis itu kita pilih connection to external data source. Nah, di connection type-nya kita pilih Vertex AI remote model. Habis itu kita isi connection ID-nya. Terus ya kalau misalnya mau diisi friendly name-nya terserah, boleh juga. Terus habis itu regionnya ya udah multiple region aja, nggak apa-apa untuk saat ini. Habis itu baru kita create connection. Nah, nanti kalau misalnya udah, dia akan muncul di bawah tab external connection. Kalau kalian buka, di situ ada service account juga ya. Nah, service account ID ini juga perlu dikasih role Vertex AI user di IAM-nya. Jadi nanti kalian balik lagi ke IAM-nya, sama kayak tadi waktu kita set permission untuk owner-nya di awal-awal. Gitu. Kalau permission-nya udah diatur dan kita sudah berhasil membuat external connection, sekarang kita perlu mendaftarkan LLM modelnya. Gue bilang mendaftarkan atau istilahnya apa ya? Mungkin mendefinisikan kali ya, karena kita kan nggak membuat dari awal gitu ya. Jadi modelnya tuh udah ada gitu. Kita cuma ingin menentukan model yang mau kita pakai itu yang mana gitu. Apakah kita mau pakai Gemini 1,5 Pro atau kita mau pakai Claude atau yang lainnya ya. Itu nanti bisa dipilih gitu ya. Nah, jadi ada banyak model yang available untuk digunakan di Vertex AI. Nanti bisa dilihat sendiri. Tapi di sini gue akan pakai Gemini 1,5 Flash ya. Nah, kalau misalnya untuk mendefinisikan modelnya itu sendiri, cara melakukannya adalah dengan melakukan query. Jadi di sini gue udah siapkan query-nya, ada create or replace model. Nah, di sini nanti kalian tentuin dataset tempat kita pengen taruh modelnya itu di mana, terus nama modelnya itu apa ya, itu kalian namain sendiri aja. Terus ada remote with connection. Nah, ini tadi ada external connection yang udah kita bikin. Jadi kita akan menggunakan connection itu untuk menggunakan model Gen AI-nya yang mana gitu. Nah, ini endpoint-nya itu kita spesifikasi. Kalau misalnya kita pengen menggunakan Gemini 1,5 Pro, ya kita tulis Gemini 1,5 Pro. Atau kalau misalnya pengen pakai Flash, ya pakai Flash. Di sini gue coba pakai yang Flash dulu aja gitu. Nanti kalau misalnya sudah berhasil,
Di bawah dataset yang tadi kita pilih, itu akan terbentuk sebuah model Gen AI yang bisa kita pakai. Tentu ada banyak sekali use case di mana Gen AI ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Salah satunya adalah data cleaning. Kalian para data analis, BI, atau DE, pekerja data apapun, pernah kan pasti kalian itu menemukan data yang inputannya itu tuh free text gitu ya. Jadi kayak misalkan ketika disuruh ngisi form di web gitu, terus orang-orang tuh ngisinya ya ngaco gitu, kayak kadang-kadang beda-beda formatnya, ada typo dan lain-lain gitu ya. Tipe-tipe data yang bahkan regular expression itu menyerah kalau disuruh benerin gitu. Nah, inilah saatnya Gen AI itu bersinar guys. Jadi gue pernah pakai ini untuk betulin data lokasi ya gitu, yang kalau gue rasa-rasa kayak capek banget gitu kalau dibenerin sendiri satu-satu, mau nangis rasanya gitu kan. Nah, kami ini orang data biasanya juga mainnya di data warehouse kan ya. Nah, kebetulan aja sih gue pakai BigQuery gitu ya. Jadi tutorial ini dibuat di BQ gitu, di BigQuery. Jadi kalau misalnya si data free text itu udah masuk ke dalam bentuk tabular dan kita pengen menjadikan itu sebagai input, nah gimana dong caranya? Input untuk LLM gitu ya. Di sini gue udah menyiapkan sebuah query bagaimana kita bisa menggunakan LLM model yang tadi udah kita buat untuk membersihkan data kita. Nah, kita bisa pakai sebuah function di BigQuery yang namanya generate text, ml.generate text. BTW ini tidak hanya terpaku kepada teks ya inputnya, bisa juga sebenarnya gambar gitu. Nah, untuk lebih jelasnya function ini bisa ngapain aja, itu ada di dokumentasinya, nanti akan gue kasih juga di deskripsi. Cuman di sini yang akan gue contohin itu adalah yang teks aja, jadi biar relevan dengan use case-nya. Oke, misalnya kita punya sebuah tabel yang isinya itu adalah kolom domisili, kayak gini. Orang kan kadang ngisi domisili itu kan suka-suka mereka ya. Idenya adalah kita meminta LLM untuk benerin data-data yang banyak typonya dan yang aneh-aneh ini. Kita pasang prompt yang inputannya adalah setiap row dari source table ini. Kemudian outputnya itu akan kita jadikan kolom yang baru. Nah, sebagai contoh, gue akan batasi inputnya jadi 15 row aja supaya tidak terlalu banyak dan kalian bisa ngelihat seperti apa hasilnya. Di contoh ini gue pakai subquery buat pre-proses datanya terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kalian punya table dengan serangkaian kolom yang ingin kalian pilih untuk dijadikan input LLM, kalian bisa melakukan itu terlebih dahulu. Selanjutnya, bagian terpentingnya itu adalah cara menggunakan fungsi ml.generateText itu sendiri. Di sini kalian bisa membuat prompt dan menambahkan kolom mana yang datanya mau dijadikan input di dalam prompt tersebut. Di sini contohnya gue pengen LLM itu betulin nama kotanya kalau misalnya ada typo gitu ya. Nah, maka prompt yang gue masukin adalah correct the city name diikuti dengan input datanya, yaitu value dari kolom domisili row yang gue prepare di subquery-nya. Terus gue pengen outputnya itu cuman hasilnya aja gitu ya, nggak ada formatting apapun. Soalnya kadang-kadang LLM itu suka ngasih pretext atau keterangan-keterangan gitu. Jadi kalau kalian kayak pakai ChatGPT atau pakai Gemini itu kan kadang-kadang jawabannya itu suka kayak berdasarkan lalalala. Nah itu gue nggak mau tuh ada gitu-gitu. Gue nggak butuh itu. Pokoknya gue cuma butuh resultnya doang. Makanya gue tulis secara eksplisit di promptnya gitu. Nah, kita juga bisa menentukan beberapa parameter, kayak misalkan temperature gitu. Nah, ini adalah parameter untuk mengontrol randomness atau tingkat kreativitas dari si LLM-nya. Gue nggak butuh dia itu terlalu kreatif, butuhnya exact. Makanya gue pasang nilainya yang rendah aja, gitu ya. Nah, kalian bisa experimenting sama parameter ini. Terus selain itu jumlah token untuk outputnya itu juga bisa kita batasi. Karena output yang gue expect itu nggak banyak, jadi gue batasin aja 50 cukup. Sebenarnya bahkan kurang dari itu juga nggak masalah gitu ya. Cuman ya udah di sini gue set aja 50. Dan di sini juga gue pasang flatten JSON outputnya itu sebagai true. Nah ini tuh menentukan bagaimana si function ini akan mengembalikan output JSON. Karena pada dasarnya itu nanti si function itu keluarannya itu adalah JSON gitu ya. Nah kita harus mengekstrak resultnya dari si JSON itu gitu. Nah ketika kita pasang itu true, maka BigQuery itu akan mengekstrak text content dari hasilnya. Singkatnya, kalau gue rangkum, dengan fungsi generate text dan menggunakan model LLM model Gemini Flash, tambahkan prompt untuk setiap domisili, jadikan itu input ke LLM, dan berikan saya output sesuai dengan kriteria parameter yang sudah ditentukan. Kemudian letakkan hasilnya setelah kolom domisili row dan prompt. Seperti itu. Jadi itu tadi kesimpulan dari query yang akan kita jalankan ini. Nah habis itu kita coba jalankan.
Sambil menunggu hasilnya, ada beberapa challenge ya sebenarnya dan lesson learned yang gue dapatkan dari mencoba LLM di BigQuery. Nah, yang pertama, prosesnya ini menurut gue memakan waktu yang lama gitu ya. Kalau misalnya di antara kalian ada yang pernah mencoba dan mengalami, boleh banget komen di bawah gimana experience kalian. Tapi sepengalaman gue, untuk sekitar 200 row itu gue pernah butuh waktu sampai sekitar lebih dari 3 menit gitu ya. Nah, gue belum menemukan alasannya kenapa bisa selama itu, tapi gue punya sebuah dugaan. Jadi ketika kita menjalankan query ini, fungsi generate text ini diaplikasikan ke setiap row gitu ya. Jadi setiap satu row BigQuery ini akan nembak ke API-nya Vertex AI dengan prompt yang sama, tapi dengan inputan row yang berbeda gitu. Jadi ya ini nggak apa-apa kalau misalnya datanya itu cuman sedikit dan kita cuman melakukan ini tuh sesekali gitu. Nah, tapi menurut gue ini nggak scalable kalau misalnya datanya itu banyak ya. Jadi mesti ada alternatif lain gitu. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi eksperimen atau project yang lumayan menarik ya untuk menemukan cara yang optimal untuk menggunakan LLM di BigQuery. Berhubung gue juga masih belajar ya, jadi kemarin itu gue sempat mencoba cara lain gitu ya. Jadi instead of gue tembak prompt satu-satu nih, gimana kalau misalnya inputnya itu, jadi si domisili row-nya itu gue jadiin ke dalam sebuah string gitu, dipisahkan oleh koma gitu. Jadi input LLM-nya itu cuman sekali, terus habis itu request output-nya dalam bentuk JSON, jadi kayak ada origin-nya apa, habis itu result-nya itu apa gitu, dan hasilnya itu dijadikan tabel gitu, dijadiin tabel lagi. Caranya tuh agak lebih panjang sebenarnya, tapi lebih cepat. Nah, minusnya entah kenapa outputnya itu suka kepotong gitu ya. Mungkin ada batasan maksimal juga yang bisa dilakukan di BQ, atau token outputnya itu ya ada batas maksimalnya aja gitu. Nah, menurut kalian gimana nih? Silahkan komen kalau misalnya kalian punya solusi yang lebih oke gitu. Jadi siapa tahu ini bisa jadi ide brainstorming juga. Nah, ini hasilnya setelah dijalankan. Oh ya, jadi ketika pakai LLM itu, gue biasanya nggak akan expect 100% hasilnya itu bakalan sesuai ya. Jadi kadang-kadang kita ngejalanin query yang sama beberapa kali, itu ada sedikit variasi dari hasil akhirnya gitu. Most of the time, ya lumayan, typo-typo gitu bisa dibenerin sekitar 90% of the time, sekitar 90% dari waktu yang digunakan itu ya bisa tersolve gitu ya, kalau misalnya cuma benerin typo doang. Nah, yang agak susah itu kalau misalnya inputannya tuh ngawur gitu ya, jadi LLM-nya itu sama-sama bingung gitu sama kita, sehingga dia kadang-kadang suka halu gitu. Nah, kalau misalnya typonya kurang huruf doang, itu aman sih sebetulnya. Nah, mending sih daripada menyisir satu persatu sampai mata kita jereng gitu ya. Jadi ya tergantung lah, ada pro cons-nya. Jadi gitu guys, tutorial kali ini. Sebenarnya bahasan ini bisa jadi lebih panjang, tapi kalau videonya panjang-panjang nanti malah nggak konsen. Jadi sebagai gantinya gue akan memberikan beberapa referensi yang bisa kalian baca-baca kalau misalnya kalian pengen ngoprek lebih jauh, atau kalian ingin menyesuaikan tutorial ini dengan use case yang ingin kalian implementasikan gitu. Gue nggak akan bosan mengingatkan kalau LLM ini pada akhirnya adalah sebuah tools ya guys. Jadi walaupun dia terlihat lebih pintar gitu ya dan berpotensi menggantikan pekerjaan umat manusia gitu ya, tetap aja dia itu butuh konteks supaya bisa menjawab pertanyaan kita dengan tepat gitu. Nah, dan ini juga nggak gratis ya guys. Jadi kayaknya pas gue nyobain kemarin itu ya gue bayar sekitar berapa ratus rupiah sih gitu. Jadi ya ada fee-nya sedikit yang perlu dikeluarkan untuk menjalankan ini. Nah, LLM ini oke kalau misalnya kita gunakan dalam use case yang membutuhkan kayak summarization, sentiment analysis, translation gitu ya, dan lain-lain. Nah, jadi sebetulnya banyak sekali use case yang bisa terbantu dengan LLM ini. Dan akhir kata, kalau misalnya kalian suka dan terbantu dengan konten ini, jangan lupa like dan subscribe, oke? Oke, sekian aja tutorial dari gue kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.